Rasa kita masyarakat di RT 11, saya selalu menyampaikan dengan Pak Kapolsek juga saya sampaikan bahwa pada hari Selasa kemarin itu masyarakat di RT 11 ini ingin menyampaikan aspirasi dari seluruh warga masyarakat di RT 11 ini bahwa peninggalan lokasi TPS 3R yang disegel oleh masyarakat di RT 11. Nah, pada hari itu masyarakat di RT 11 lah yang membongkar. Intinya masyarakat ini ingin berpartisipasi, ingin diikutsertakan untuk mendukung program pemerintah Kota Sumeneb. Warga RT 11 dengan pemerintahan desa Kali Serumpun maupun dari pihak kami kecamatan, sehingga hal ini bisa terjadi pada hari ini. Inti pada hari ini kami sudah menyampaikan dengan masyarakat kita di sini bahwa mereka sangat mengharapkan, teman-teman kita, keluarga kita di sini mengharapkan kehadiran pemerintah Kota Sumeneb, karena pada hari itu keputusan dari seluruh masyarakat di sini mendukung sepenuhnya program pemerintah yang salah satunya menjadi pilot project di Kecamatan Pandawa, yaitu pembangunan TPS 3R. Namun warga mengharapkan untuk kelanjutan pembangunan TPS 3R ini, saudara-saudara kita sini ingin bertemu langsung dengan Pak Wakil Wali Kota. Alhamdulillah pada siang hari ini sesuai dengan permintaan kita dan janji camat kemarin bahwa kita ingin bertemu langsung dengan Bapak Wakil Wali Kota. Perlu juga kami sampaikan dengan Bapak Wakil Wali Kota bahwa rasa ketakutan itu hilang setelah masyarakat ini antusias menyambut kehadiran Bapak Wawako di sini. Sudah disuguhkan makanan. Intinya masyarakat ini peduli dengan pembangunan dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Sumeneb. Ini bentuk rasa kekeluargaan kami di sini dengan pemerintah. Intinya kami mengharapkan pemerintah Kota Sumeneb bergandengan tangan, walaupun hanya di RT 11, kalau kita libatkan, kalau kita ikut sertakan untuk mendukung program-program pemerintah yang sudah direncanakan, kami merasa bahagia, kami merasa bangga apabila kami bisa berkontribusi untuk mendukung semua program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Sumeneb. Sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan memfasilitasi bertemu langsung masyarakat di RT 11 ini dengan Bapak Wakil Wali Kota. Alhamdulillah beliau dengan legowo, beliau dengan bermurah hati datang ke tempat kita ini, walaupun kesibukan beliau cukup padat, namun karena keinginan masyarakat di RT 11 ingin bertemu langsung dengan Bapak Wakil Wali Kota, alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita pada hari ini. Kemudian perlu juga kami sampaikan, sesuai dengan perintah dari kita semua yang diikut sertakan hadir pada hari ini sesuai dengan keinginan hasil musyawarah kita malam tadi, alhamdulillah bisa kita akomodir. Kami mengharapkan kepada warga untuk mendengarkan penyampaian nanti. Kami mohon dengan segala hormat Bapak Wakil Wali Kota untuk memberikan pencerahan, arahan, sekaligus petunjuk untuk kita semua. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dihubungkan dengan TPS 3R ini, karena wilayah kita kecil, maka salah satu yang bisa kita lakukan ialah dengan mengolah sampah. Dan ini dilakukan oleh kota-kota besar pun melakukan ini. Nah, mungkin kita pernah ke Padang atau pernah ke Jambi ataupun pernah ke Payakumbuh. Nah, di Padang itu kenapa dia bersih, itu juga melaksanakan dengan TPS 3R. Jadi TPS 3R ini merupakan tempat pengolahan sampah. Jadi bukan tempat penumpukan sampah. Jadi tempat pengolahan sampah. Jadi bukan untuk menumpuk sampah.
Jadi sampahnya kita olah. Sehari itu harus habis, jangan sampai dia menumpuk. Karena kita ada pengolahan sampah. Nah, kalau wilayah kita yang kecil dan kita ingin kota kita yang bersih supaya maju, maka timbullah ide daripada lingkungan hidup untuk melakukan pengolahan sampah. Karena selama ini kita nyimak sampahnya menumpuk di kota, di pasar ataupun di desa-desa. Nah, agar tidak ada penumpukan, maka kita perlu melakukan suatu program yang kita namakan dengan TPS 3R. Nah, TPS 3R ini sebenarnya bukan pengolahan sampahnya. Jadi kan ada 3R. Nah, 3R ini pengolahan sampah itu terakhir. Sebenarnya R yang pertama itu diri pribadi kita. Berarti kita melakukan kegiatan yang bisa tidak membuat sampah. Nah, mau. Jadi kita ini mau ini karena tidak makan ini. Jadi kalau seluruh masyarakat sudah penuh mau ini, R pertama ini berarti kita tidak memproduksi sampah baru. Jadi kita mau ini dari rumah minum, itu bisa kita pakai lagi. Nah, tapi kalau kita mau ini, berarti kan jadi sampah. Nah, itu R yang pertama. Jadi 3R itu bukan sampah lah, berarti kita pun, masyarakat pun ikut berpartisipasi untuk mengurangi sampah. Nah, R pertama, kita ambil contoh seperti minum air. Minum air, itu tidak. Selama ini kita beli aqua ataupun kita beli plastik dan sebagainya, setelah itu lagi kita buang, itu kan menjadi sampah. Nah, tapi harus kita kurangi sampah dengan kita peduli dengan kita mulai. Nah, kita nampak jadi Pak Camat mulai ganti rumah ini. Nah, ini kan udah mulai bagi uang nih, udah dibuat tuh mengurangi daripada kita menggunakan sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah, yang ketiga barulah kita recycle. Kita yang kita olah, sama-sama yang bisa kita olah. Jadi TPS 3R ini bukan saja tempat pengolahan sampah, tapi tempat pendidikan kepada masyarakat untuk peduli dengan kebersihan. Jadi di tempat TPS 3R ini rencana kita tuh di situ tuh ada bangunan pengolahan sampah dan juga ada bangunan tempat edukasi. Jadi itulah tempat. Nah, di sini kan agak gedang tuh. Jadi di luar tuh ada tempat kita berkumpul, ada taman, ada kegiatan-kegiatan yang nantinya setiap bulan atau setiap minggu dilakukan pelatihan pendidikan tentang bagaimana kita meningkatkan kebersihan. Nah, itu konsep awal kita. Tapi kalau kita ini ingin cepat, maka kita lakukan dulu pembangunan gedung pada tempat pengolahan sampah itu. Jadi itu TPS 3R. Nah, jadi intinya TPS 3R sebenarnya kalau kita lihat di media sosial tuh, yang sebaiknya TPS 3R ini berada di tengah dusun. Itu sebenarnya intinya. Mungkin Pak Camat ataupun Pak Kades mungkin ada tokoh masyarakat yang pernah ke Padang. Nah, itu kan karena di desa Paling Serumpuan ini kan mengolah mangkok. Nah, mangkok itu kok waktu ke Padang itu informasi disampaikan oleh Pak Kadis dan Pak Camat dan juga operator mangkok itu di tengah perumahan dosen Unan. Itu berdiri TPS 3R di tengah perumahan dosen Unan. Jadi sampah di desa itu dibuang di perumahan dosen Unan, dibuang di situ, diolah menjadi mangkok. Nah, tadi seputaran itu kan kalau dosen-dosen kan banyak profesor, doktor, matanya tidak alergi dengan TPS 3R. Maka mereka mendapat manfaat karena waktu kan ada kolam, ada ternak lele, ada ternak ikan hias, ada ternak memelihara ikan nila. Jadi mereka membuatkan langsung dipakan ikan, malah bisa dipakan ayam. Nah, itu yang dilakukan. Itu yang sebenarnya konsep teori daripada TPS 3R. Tapi dikarenakan masyarakat kita baru dan masih terpikir hal-hal yang terjadi tentang penumpukan sampah,
banyak lalat, berbaun dan sebagainya, maka banyak di antara masyarakat itu yang tidak menginginkan tempatnya di tengah dusun. Hampir semua desa kita itu banyak di pinggir desa, dan juga ada yang di tengah-tengah desa juga ada. Seperti di Kota Baru itu ada di tengah desa, seperti di Talalindo, Raya itu di tengah desa. Nah, khusus untuk Paling Serumpun ini di Ampara Rawang itu cuma desa Paling Serumpun yang kita jadikan, yang kita tunjuk. Sebenarnya desa ini kita tunjuk. Kalau Pak Buya telah siap, Kades Cempaka telah siap untuk menyiapkan lahan untuk TPS 3R. Tapi dari desa yang dipilih waktu itu Paling Serumpun. Nah, Paling Serumpun yang kita pilih dari 16 desa yang ada di Kota Sumedang untuk menjadi percontohan daripada TPS 3R nya. Maksudnya Paling Serumpun. Dan juga banyak desa-desa yang lain yang Paranawang juga minta. Nah, jadi kita pilih Paling Serumpun. Ampara Rawang satu yang kita jadikan percontohan. Nah, jadi Paling Serumpun yang menjadi salah satu percontohan untuk Kecamatan Ampara Rawang dan 16 desa untuk untuk Kota Sumedang. Nah, dari 16 desa ini, satu desa di Paling Serumpun pada awalnya kan berjalan dengan lancar, aman. Tapi pas terakhir ini, nah terjadi sedikit miskomunikasi yang disampaikan oleh Pak Camat tadi. Memang Pak Wali Kota pun banyak menerima WA dari Bapak Ibu, dan kami pribadi pun menerima WA dari Bapak Ibu. WA itu dibalik dan juga ada yang terlambat balik, Pak. Tapi intinya kita memberitahu ini merupakan program prioritas. Kalau seandainya desa ini menolak tahun ini, tahun besok tetap go. Karena setiap desa wajib TPS 3R. Jadi itu ada 69 desa dan kelurahan, seluruh desa dan kelurahan itu akan melaksanakan TPS 3R. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita menginginkan pengelolaan sampah ini berdasar pada sumbernya. Jadi sumber sampah ini kalau kita kaji, berarti itu ada beberapa sumber. Yang pertama dari rumah tangga, yang kedua dari pasar. Nah, kalau dari rumah tangga berarti desa. Nah, kalau pasar berarti dinas yang terkait yang mengelola. Nah, untuk desa inilah maka kita perlu membuat suatu buah terobosan di Kecamatan TPS 3R. Nah, ditunjukkan dengan di desa Paling Serumpun ini. Nah, dari hasil WA itu intinya kita gimana ini terjadi miskomunikasi. Nah, miskomunikasi lain sampai oleh Pak Camat tadi, apakah oleh tim sosialisasinya ataukah dari dinas terkait Pak Wahyu dan kawan-kawan yang kurang turun ke lapangan, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak terpikirkan oleh Bapak Ibu tentang apa itu TPS 3R. Nah, tapi kalau sosialisasi ini jalan dengan aman dan lancar, insya Allah mungkin tidak ada masalah. Di desa-desa lain tuh di awal-awal tuh banyak ribut, tapi setelah dijelaskan, alhamdulillah bisa terlaksana. Jadi kita harap kepada Bapak Ibu, kalau seandainya TPS 3R ini memang mengganggu daripada RT sebelah ini, maka otomatis merusak daripada kegiatan masyarakat. Nah, kalau memang ini menjadi suatu hal yang tidak baik, otomatis ini kan ditutup. Tapi ini kan kita kan belum melaksanakan aktivitas daripada pembuangan sampah itu. Nah, kalau tadi kita juga pernah sebelum kami dulu dengan camat, itu Pak Camat menyampaikan Paling Serumpun ini paling sampahnya satu gerobak 3 roda itu kan
mungkin paling banyak satu hari penuh satu gerobak, paling penuh. Kalau satu gerobak itu kalau diolah itu dengan mesin yang kita siapkan, mungkin tidak habis waktu setengah jam atau paling lama 3 jam. 3 jam habis apa? Karena waktu kita sudah banding ke Surabaya itu satu TPS 3R itu mampu mengelola sampah 80 ton. Karena TPS 3R-nya mengelola 4 desa. Dan penduduk desanya memang beda dengan desa kita. Kalau desa kita kan 300 orang. Kalau di situ kan sampai 19.000 sampai dengan 100.000 satu desa. Jadi 4 desa itu sama dengan penduduk kota Sungai Penuh. Lebih penduduk kota Sungai Penuh. Jadi menghasilkan sampah lebih kurang 80 ton sampai dengan 50 ton sampai 60 ton. Itu sehari selesai dengan alat yang ada di TPS 3R itu. Jadi singkat cerita nih Bapak Ibu, jadi pinggir-pinggir jalan itu ada lagi tempat-tempat buang sampah. Karena sampah itu dan diolah di tempat-tempat asal mula sampah. Jadi di pasar itu ada lagi. Di pasar itu kan ada desa Kelurahan Pulau Tinggi, desa Gedang, desa Karya Bakti, Pasar Baru. Berarti sampah habis di desa. Jadi tidak lagi masyarakat buang sampah. Karena yang membuang sampah itu kan 3 roda. Kalau 3 roda ini lah ada tempat buang sampahnya masing-masing, maka nyontek desa masing-masing. Nah itu keinginan kita untuk 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Begitu juga dengan Paling Sekumpul ini. Jadi kita berharap dengan Bapak Ibu, memang di sini kita tidak kalau sapungan betul lah dan juga sapungan salah. Segala-galanya kalau kita ingin berniat baik, berarti otomatis apapun yang kita lakukan, insya Allah akan berbuah baik. Memang program ini merupakan program prioritas Kota Sungai Penuh yang harus dilakukan oleh setiap desa dalam Kota Sungai Penuh, dan semua kegiatan-kegiatannya itu setelah kita anggarkan dan kita kita siapkan dengan dana, baik dengan dana desa dan juga dana daerah, termasuk orang yang menjadi pengelola daripada TPS 3R. Nah mungkin itu sedikit. Ini kami menyampaikan tidak menutup kemungkinan. Jadi untuk duduk persoalan daripada TPS 3R ini, kita cerita dikit Pak ya, maaf waktunya. Jadi awal ceritanya, sebelum atau telah bertanya kepada baik tukang yang bekerja di TPS 3R itu sendiri, warga sendiri menanyakan, ini untuk bikin apa? Ada yang bilang untuk bikin kolam ikan, kemudian ditanya lagi minggu depannya ini untuk bikin apa? Untuk bikin pemakaman. Tapi kalau bikin kolam ikan dan pemakaman apa? Yang lebih lagi Pak. Jadi masyarakat bertanya lagi, ini bikin apa? Jadi ada informasi yang tidak sahih dari pemerintah desa. Pada masa itu mungkin Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota masih dalam keadaan panik juga mengurus sampah. Jadi informasi yang warga terima, sedangkan warga kita ini dari 13 desa ini ada semua di sini Pak. Jadi informasinya nanti sampah Sungai Penuh ke sini, sampah Ampara Rawang ke sini. Sedangkan inilah yang kami minta untuk kepala desa dan staf itu menerangkan kepada kami apa istilah itu barang TPS 3R ini apa benda TPS 3R ini, sebab ini barang baru Pak, harus sosialisasinya lancar. Jadi oleh pemerintahan desa ini kami ini istilah itu jadi lawan Pak. Ada warga ini sudah disampaikan oleh Pak nah jadi masyarakat ingin bertanya dijawab seperti itu Pak. Jadi kami istilah itu mempercayai Bapak sebagai pemimpin sebagai pelayan masyarakat, sama dari
asisten 1, Pak Camat, Pak RH dan juga Pak Wakil Wali Kota hari ini, kami sangat memahami itu, sangat mengerti itu. Dan kami dari awal mendukung sepenuhnya Masyarakat program Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. mendukung Dan sepenuhnya bukan program Wali Kota. programnya ini sebenarnya Pak. Sebelum Bapak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota jadi terpilih, kami sudah mendukung Bapak sebenarnya. Tapi inilah tadi ini, ada yang tidak informasinya tersampaikan kepada Bapak dan orangnya tidak menarik ke belakang. Kalau ada masalah di desa, apa masyarakat? Kami sangat sekali menghormati pemerintahan desa. Tapi pemerintah desa ini tidak mau tahu dan bahkan tidak mau peduli kepada masyarakat. Sehinggalah berdirilah TPS 3R itu tanpa ada musyawarah dengan masyarakat. Tanpa ada musyawarah dengan masyarakat. Dan juga lokasi TPS 3R itu sebelum dibangun tempat lokasi TPS 3R, kami telah tahu bahwa itu adalah program Kades pemerintahan sebelumnya diperuntukkan untuk pemakaman umum, Pak. Jadi kami desa sangat membutuhkan pemakaman umum itu, apalagi di daerah sudah banjir. Nah, jadi bagaimana pemakaman umum ini? Apakah pemakaman umum ini diganti atau dicari jalan keluar di tempat lain? Ini untuk TPS 3R. Tidak juga ada istilah itu keterangan dari desa. Jadi kami beranggapan pembangunan di desa Paling Serumpu ini ya timbul-timbul. Jadi Pak, apa salahnya ini pembangunan desa, kepala desa lama dimajukan, kemudian ini bikin baru lagi, itu ada pemerataan pembangunan. Jadi dari awal bahwa pemerintahan desa Paling Serumpu tidak melibatkan masyarakat tentang pendirian ini, Pak, khusus tentang masalah lokasi tadi. Jadi itulah kami berkeberatan ini, sehingga pemerintahan desa ini seolah-olah mengadu kami dengan polsek, mengadu kami dengan pihak kecamatan, bahkan sekarang ini mengadu kami dengan pihak pemerintah kota. Nah, kami tidak inginkan itu jadi. Oleh karena itu syukur alhamdulillah Bapak Sudi dengan seluruh jajarannya datang sini kami untuk menerangkan ini yang terjadi. Jadi kalau kami ikuti itu, tidak kami menyuarakan sampai ke tingkat Bapak Wali Kota dan Bapak Wali Kota, berarti di desa Paling Serumpu ini demokrasinya tidak jalan, Pak. Ada hak masyarakat untuk menyampaikan. Usahakan atau kalau saya kayak maaf Pak ya, Pak Wali Kota dan Wali Kota bisa Bapak Wali Kota itu sama, betul. Apakah kami ini harus dihukum? Apakah kami ini harus ditangkap? Itulah. Jadi kitanya yang bukan itu. Jadi saya bukan meremehkan masalah ini, tidak. Sebenarnya masalah ini dari awal, Pak. Makanya kami kirimkan surat ke kepala desa supaya kepala desa itu selesai. Kami akan panggil warga selesai sebenarnya. Tapi kepala desa dengan Pak Kapolsek sudah kami terangkan juga. Kalau memang saya ini provokator dan segala macam, Pak, kalau tidak ada di sini, saya ada di Nahuti. Tanya nggak Pak Kapolsek? Kita mau kalau situ, aku suka mimik kita cuma tadi itu. Karena beliau adalah pemerintahan desa, ada sistem yang harus dijalankan. Kami masyarakat ada kontrol sosial juga, Pak. Nah itu sebenarnya. Jadi kami berterima kasih juga sebenarnya dalam hal ini pemerintahan Kecamatan Karawang mau ini entah ini entah apa yang penting ini oke. Tidak memihak pada desa. Kalau dari awal pemerintah kecamatan pun dah kata kamu oke gini, alah setuju gitu. Nah, tidak ada kita bersuara lagi. Jadi kami dari awal sangat mendukung itu. Nah, jadi apakah ini tidak bisa diibarat wah dan gua tapi bisa digoyang lagi, Pak? Apa pindah ke kulit atau apa? Atau ini kita benar gua tanya aja ganti dari tempat gua. Itu kita mikir untuk ke depan juga. Jadi pemerintahan desa sebelum itu berpikir jauh ke depan. Jadi oleh pemerintah ini tekah bos ini nengok jadi meng, Pak. Tanah banyak dan beliau terus itu ini. Jadi itulah salah satu pokok unek-unek yang akan kami sampaikan. Nantinya kami minta pertimbangan. Kalau memang hal ini tidak bisa di apa namanya itu dipindah atau dilanjut, ya kami nak dengar juga kata dari kajian. Ini kalau kita dengar kata dari Pak Kadet, oh ini pandai Kadet. Jadi kita bukan. Jadi kalau memang kita setuju, berarti esok mana mulai bergawin dan didukung oleh Bapak. Dan untuk apa disampaikan oleh Pak Edi dan itu masalah daripada tanah dipubah untuk beli tanah untuk pengukuran. Nah itu kan berarti tidak otomatis tanah pengukuran dijadikan TPS 3R. Nah itu Pak. Kalau seandainya memang itu digunakan TPS 3R.
Karena anggaran daripada APBDes itu kan dicek oleh APBDes, Pak. Nanti APBDes bisa cek itu, kalau seandainya tanah itu tidak dibeli, maka untuk biaya pembelian tanah bisa kita beli untuk pengukuran itu, Pak. Dan yang kedua masalah SOP, insya Allah, Pak. Jadi karena ini menjadi pilot project ataupun percontohan, Pak, untuk desa-desa lain, maka ini diawasi langsung oleh LH. Jadi LH oleh nyimak terus perkembangannya tentang SOP tadi itu. SOP tadi itu diawasi langsung oleh Dinas LH. Dinas LH, Dinas PUPR yang mengawasi langsung setiap TPS 3R yang ada di Kota Sumber Penuh agar berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Jadi insya Allah harapan kita tidak lari dari standar operasional prosedur itu agar bisa berjalan dengan baik. Dan apa namanya, kalau ada rasa keinginan Bapak Ibu merasa bahwasanya ini akan berakibat tidak baik, kita coba dulu, Pak. Kalau seandainya tidak hidup, kita tutup. Kalau tutup ini tutup galau, Pak. Tutup, setidaknya tutup, Pak. Kalau gagal sebuah 2023 tidak jadi TPS di Kota Sumber. Kalau gagal, jadi jaminan itu 16 desa ya, Pak. 16 desa menjadi pilot project percontohan, Pak. Percontohan. Kalau gagal ini, berarti 2023 gagal TPS 3 di Kota Sumber. Tidak desa lain, Pak. Kalau gagal, jadi semua kemampuan, semua fasilitas itu dikerahkan, Pak, untuk TPS 3R. Tapi kalau gagal, ya berarti 2023 desa lain tidak mau, Pak. Aku tuh contoh paling serumpun kok tidak jalan, gagal dulu, Pak. Nah, jadi 16 desa ini menjadi percontohan. Jadi memang dukungan masyarakat sekitar itu sangat Bapak Wali Kota Sungai Penuh di tempat berdasarkan musyawarah warga RT 11 Dusun Air Nik atau Air Muaro, Desa Paling Serumpun, Kecamatan Bukalawa, Kota Sungai Penuh, berkenaan pembangunan tempat pengolahan sampah TPS 3R yang berada di lokasi RT 11 Dusun Air Nik, Air Muaro, Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawa dengan tuntutan sebagai berikut. 1. TPS 3R yang dibangun di RT 11 Dusun Air Nik atau Air Maro, Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawa dipastikan ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan bagi warga. Apabila di kemudian hari dalam pengoperasian TPS 3R berdampak lingkungan dan kesehatan bagi warga, maka pemerintah Kota Sungai Penuh akan menutup pengoperasian TPS 3R tersebut. 2. TPS 3R yang dibangun di RT 11 Dusun Air Nik atau Air Maro, Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawa diperuntukkan khusus bagi Desa Paling Serumpun, bukan untuk desa-desa lain maupun kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kota Sungai Penuh. 3. TPS 3R yang dibangun di RT 11 Dusun Air Nik atau Air Muaro, Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawa hanya untuk pembuatan magot sesuai penjelasan perwakilan pemerintah Kota Sungai Penuh pada tanggal 24 Mei 2022. 4. Demi kenyamanan dan ketentraman warga serta untuk menunjang kelancaran pengoperasian TPS 3R yang dibangun di RT 11 Dusun Air Nik atau Air Maro, Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawa, maka kami warga meminta kepada pemerintah Kota Sungai Penuh untuk melakukan pengaspalan jalan dan pemasangan tiang lampu dan lampu penerangan jalan umum atau PJU pada anggaran tahun 2022 di sepanjang wilayah RT 11 Dusun Air Nik atau Air Maro, Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawa. 5. Mohon kepada pemerintah Kota Sungai Penuh, Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk membuat pernyataan resmi secara tertulis kepada warga RT 11 Dusun Air Nik, Air Muaro, Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawa sesuai poin 1 sampai dengan poin 4 demi rasa aman warga. 6.
Mohon kepada pemerintah Kota Sungai Penuh, wali kota dan wakil wali kota untuk menyampaikan kepada pemerintah Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawa untuk melakukan permintaan maaf secara langsung di hadapan seluruh warga RT 11 Dusun Airmi atau Air Moro, Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawa. 7. Kami warga RT 11 Dusun Airmi atau Air Moro, Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawa, mohon kepada pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mengabulkan tuntutan ini sebelum melanjutkan pengerjaan pembangunan TPS 3R. Demikianlah tuntutan ini kami buat. Besar harapan kami untuk dapat dikabulkan demi kenyamanan dan ketenteraman. Terima kasih.